Baik, Bapak, Ibu Majelis Hakim yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami undang dan tampilkan finalis kedua dengan nomor peserta 871. Judul sarahan etika komunikasi di media sosial terhadap dakwah Islam. Kami silakan dan kita sambut peserta kita dengan nomor 871. Kita berikan aplaus yang meriah. Cek. 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 Disilakan dan selamat menyaksikan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu pergi ke pasar membeli sayur dan juga ketan. Kami datang untuk syiar sebagai bekal masa depan. Makan terasi jangan kalah aksi. 3 Sri Kandi tampil berdiri. Salam silaturahmi dari kami para insan Qur'ani. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqq bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Majelis Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Bagaimana tidak, media sosial saat ini menjadi bagian dari cara berkomunikasi yang paling digemari orang. Kemudahan dalam berkomunikasi memang bisa ditemui dengan adanya media sosial ini. Bentuknya pun beragam, di mana pada dasarnya komunikasi yang dilakukan bersifat jaringan luas dan saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang terangkai dalam sebuah judul, Etika Komunikasi di Media Sosial. Dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menyimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Majelis hakim yang kami hormati, hadirin para pengunjung musabaqah tilawatil Quran yang berbahagia. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 236 dan 237 menjelaskan bahwa ayat ini menurut banyak ulama turun menyangkut kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah ibu Abi Mu'id, seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Tetapi kemudian ia berkhianat dengan Nabi dengan memberikan informasi palsu. Al-Walid ibnu Uqbah ibu Abi Mu'id ditugaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Bani Al-Mustalaq untuk memungut zakat. Ketika seorang anggota masyarakat yang dituju mendengar kedatangan utusan Nabi yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah ibu Abi Mu'id, mereka langsung keluar perkampungan dan membawa sedekah mereka. Akan tetapi Al-Walid mengira bahwa mereka akan menyerangnya. Oleh karena itu, ia kembali pulang sambil melaporkan kepada Rasulullah bahwa Bani Al-Mustalaq enggan membayar zakat dan ingin menyerangnya. Bahkan mereka telah murtad dari Islam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menyelidiki informasi tersebut. Fakta sejarah ini menginspirasi kita di era modern ini agar senantiasa melakukan check and recheck, saring sebelum sharing, seleksi terlebih dahulu kebenarannya sebelum disebarkan terhadap setiap informasi, terutama yang datang dari media sosial, agar kita tidak berurusan dengan hukum karena ulah kita sendiri. Perkembangan media sosial dari tahun ke tahun semakin lama semakin pesat. Penggunaan media sosial dipengaruhi oleh perkembangan zaman global sekarang ini. Menurut riset We Are Social pada tahun 2020, penggunaan internet di Indonesia saat ini berjumlah 175,4 juta pengguna. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya berjumlah 17% atau 25 juta pengguna. Berdasarkan total populasi Indonesia berjumlah 272,1 juta jiwa pengguna, maka itu artinya 64% atau setengah dari
dijadikan sebagai wadah untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun sayang, akibat dari penyalahgunaan media sosial terhadap penyebaran informasi negatif, banyak para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat menyebarkan informasi yang tidak memperhatikan etika. Seperti fitnah, Kebohongan atau hal yang merugikan pihak lain. seperti penutupan sebuah rumah makan di Palu akibat berita bohong di Facebook. Dan pemecatan seorang anggota aparat di Kendari pada bulan Oktober 2019 akibat status istrinya di Facebook yang dinilai menyudutkan seorang anggota aparat di Kendari Dan kasus-kasus lainnya. Konsep etika komunikasi baik melalui media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Perspektif Islam selalu terikat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, komunikasi sebagai media interaksi sosial menurut ajaran agama sangat memuliakan kalau etika dibarengi dengan sanksi akhirat. Muiz dan Abdul Andi dalam bukunya Komunikasi Islami yang ditulis pada tahun 2001 menyatakan Al-Quran juga menyebutkan bahwa fitrah manusia adalah komunikasi. Selanjutnya, Al-Sayakuni dalam tafsir Fat Al-Qadir jilid 5 menyebutkan Al-Quran menggunakan kata kunci Al-Bayan sebagai komunikasi yang baik. Dan Al-Qawl sebagai kemampuan dalam berkomunikasi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Majelis hakim yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Wahba Al-Zuhaili dalam tafsir Munir yang ditulis pada tahun 1991 mengartikan qaulan sadidan pada ayat ini dengan ucapan yang tepat dan bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi permasalahan yang timbul akibat penggunaan media sosial yang keliru,
Maka diperlukanlah sebuah etika agar kita tidak menghina dan menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas. Karena hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menggunakan media sosial pada internet. Hari Sabtu pergi ke pasar. Di pasar membeli kardus. Kalau ada sisa waktu, janganlah asik membaca status. Demikianlah yang dari uraian di atas dapat kami simpulkan beberapa macam etika komunikasi tentang etika komunikasi di media sosial. Yakni pertama, penggunaan kalimat merupakan hal yang terpenting dalam bermedia sosial. Kedua, berhati-hati dalam menggunakan simbol dan ikon yang dapat mengakibatkan salah persepsi. Ketiga, senantiasa menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai. Keempat, hindari bahasa-bahasa yang kurang sopan pada orang lain. Itulah beberapa macam etika komunikasi yang perlu kita perhatikan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalam ilahi penerang kalbi. Lantunan salawat penerang hati. Intan berlian permata hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan aplaus yang meriah. Penampilan finalis kedua dengan nomor peserta 871. Mana suaranya sebelah kanan saya? Kita berikan dulu aplaus yang meriah. Ya, di depan. Takbir. Takbir. Biar lebih semangat.